Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Bahwa kekosongan itu adalah sumber kerusakan, ya. Wal kasalu mahlakah. Dan kemalasan itu adalah sumber kehancuran. Apa? Banyak orang yang hidupnya hancur karena malas. Ya. Banyak yang hidupnya berantakan karena tadi hampa. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Bashir wa Nawir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanqaliku bihi abwabul syar wa ala alihi la taharu ashabil akhyar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat Al-Bajjah TV, hari ini kembali kami hadir di layar televisi Anda. Mudah-mudahan hari ini semakin kita bertambah ceria dan semakin bertambah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan adanya Al-Bajjah TV menjadi manfaat untuk kita dalam keluarga, dalam kedekatan kita kepada Allah, terutama bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita seperti biasa hadir dalam program Bincang Spesial Al-Bajjah TV dengan para narasumber kita, dan diantaranya hari ini ada Habib Hisham Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah senang banget ketemu lagi sama Habib. Khair insyaallah. Keluarga sehat ya? Sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Ustadz Fadli Aziz BSC MH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kalau sama Ustadz Fadli Aziz ini baru pertama ya? Iya. Baru pertama ya? Masya Allah. Gimana Ustadz rasanya berada di program Bincang Spesial? Alhamdulillah. Saya merasa senang karena ilmu saya bermanfaat, tentunya lebih luas lagi kan begitu ya. Ya. Dan juga kami juga bersyukur karena bisa kumpul bareng Habib ini. Masya Allah. Rasulullah. Oh, Masya Allah. Dan dapat berkahnya. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini kita juga pengen tahu nih sejauh ini yang Habib Hisham lihat di kalangan masyarakat itu seperti apa sih sebenarnya yang dirasakan tentang kejenuhan? Kayaknya orang ini jenuh banget sih gitu. Atau ini orang kayaknya nggak ada semangat hidupnya banget gitu. Nah sebenarnya ini adalah sebuah fenomena atau memang ada awalnya, Bib? Iya, jadi dalam kehidupan bermasyarakat emang kita kan bakal ketemu banyak watak, karakter, tabiat, sifat manusia, ya nggak? Nah ada sebagian dari mereka itu yang dalam hidup tuh mengalami kejenuhan atau rasa galau atau mungkin sampai tingkat stres, maka itu tuh sebenarnya adalah emosional yang tidak stabil. Jadi karena menghadapi masalah faktor internal dan juga mungkin ada masalah faktor eksternal sehingga dia mengalami gejolak emosi yang mengakibatkan dia menjadi galau, bahkan jenuh dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, Masya Allah. Nah ini Ustadz Fadli Aziz, bahwa padahal dia kan terpenuhi tuh dalam hal urusan keluarganya, ekonominya, tapi kayaknya hampa aja, kosong aja. Itu kenapa sebenarnya sih? Ya, jadi dalam perspektif Islam itu kan kebahagiaan itu adalah tumbuh atau berangkat daripada isi hati gitu. Sedangkan pemilik hati ini kan adalah Allah. Jadi sebenarnya hakikat dari yang memberikan kebahagiaan itu adalah Allah. Bukan karena ekonominya, bukan karena hal lain begitu ya. Jadi ada zat yang memang yang memberikan kebahagiaan itu adalah Allah itu sendiri. Maka dari itu penting tadi yang disampaikan oleh Habib bahwa ada orang-orang yang mungkin saja ada dampak internal atau eksternal yang menjadikan mereka itu hampa, kosong, tidak terarah kehidupannya kan begitu ya. Nah termasuk tadi ada faktor internal apa itu?
Mungkin saja hubungan dia dengan Allah tidak baik, sehingga Allah memberikan hatinya tidak bahagia, tidak senang gitu ya, kekosongan, kehampaan dalam hatinya kan begitu. Baik, Masya Allah. Kembali ke Habib Hisham. Bib, kalau kita lihat bahwa memang ini pasti ada asal muasal, ada sumber masalah. Nah, ini sebenarnya dari banyaknya orang yang merasa kosong, kemudian dia merasa gelisah. Nah, ini akar sumber masalahnya itu awal mulanya dari mana? Ya, baik. Jadi alhamdulillahnya kita dipilih oleh Allah beragama Islam. Kita punya Tuhan Allah. Kita punya pembimbing kita Rasulullah. Nah, Allah dan Rasulullah menyiapkan berupa Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran juz Ammah disebutkan surat Al-Insyirah. Nah, surat Al-Insyirah ini dinamakan surat Al-Insyirah karena artinya lapang dada. Artinya hidupnya nyaman begitu. Nah, di surat Al-Insyirah Allah menyebutkan 3 akar masalah penyebab hati kita bisa jenuh nih. Dan Allah bahkan menyiapkan 3 solusinya. Yang pertama Allah berfirman, wa wada'na anka wizrak. Jadi penyebab pertama orang itu sumpah, jenuh, bingung, bimbang, gelisah, sedih adalah berbuat dosa. Solusinya apa dari berbuat dosa? Istighfar, taubat nasuha, berjanji nggak akan ngulangi lagi. Berapa banyak orang melakukan dosa hatinya jadi gelisah, jadi nggak tenang hidupnya. Yang kedua adalah inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, adalah mendapatkan musibah. Kita di Cirebon ini ada kebanjiran, musibah rumah kita kena banjir. Ya, ada daerah lain ekonomi krisis, makanan susah didapat, ada yang sakit nggak sembuh-sembuh, itu namanya kan musibah. Namanya orang hidup di dunia pastilah kena musibah, nggak tahu waktunya kapan, nggak tahu gimana. Nah, kita kalau dapat musibah, Allah menenangkan kita dengan solusinya. Apa? Kalau orang kena musibah sedih wajar, jenuh wajar. Lantas apa solusinya? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ada jalan keluar, kata Allah. Dan bersamaan dengan musibah yang sama ada jalan keluar lainnya. Artinya kita difahamkan oleh Allah, disadari baru saja kita dapat musibah, kita tuh harus tahu dulu, oh berarti udah ada jalan keluarnya nih. Bahkan bukan 1 tapi ada 2. Baru begitu aja kita harusnya sudah tenang. Dan yang terakhir yang menjadi penyebab kejenuhan saat ini yang paling luar biasa adalah menganggur. Tidak melakukan apa-apa, pasrah. Jadi dia banyak waktu kosongnya, sehingga dia menjadi orang yang sumpah. Padahal Allah menyuruh kita, fa idza faragta fansab. Jika engkau selesai dari satu pekerjaan, maka berdirilah lagi, mulailah melakukan pekerjaan lainnya. Gitu. Jadi itu akar masalah seseorang menjadi galau adalah berbuat dosa. Beristighfarlah, kemudian dapat musibah, fahami ada jalan keluarnya, dan pengangguran tidak bekerja, maka mulai saat ini mulailah bergerak dan bekerja. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib Hisham. Kalau Ustaz Fadli Aziz, kita itu memang menjadi sebuah fenomena yang dimana ada yang terkena musibah banjir, ada yang kebakaran, ada yang longsor, bahkan ya yang saat ini memang terjadi. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kita itu menjadi semakin kosong? Apa yang menjadi masalah juga di samping tadi sampaikan ada karena dosa yang diperbuat, apa yang sebenarnya harus kita introspeksi diri? Baik, ketika kita melihat ada suatu tempat yang terkena musibah, itu maka ada 2 sudut pandang. Sudut pandang ketika kita melihat orang musibah, maka kita harus berpikir bahwa itu Allah lagi mengangkat derajat mereka, begitu ya. Mengangkat derajat mereka, bukan berarti kita memandang mereka, wah ini lagi terkena musibah adalah sebab dosa-dosa mereka, begitu. Tidak diperkenankan. Nah, ini sudut pandang bagi kita yang melihat seorang terkena musibah, kan begitu ya. Baik. Adapun dari sisi kita sendiri yang terkena musibah, kan begitu ya. Kita berdoa agar Allah tidak memberikan kita musibah, kan begitu ya. Jadi ada doa khusus dari guru kami Syekh Muhammad bin Ali Baltiyah, bahwa kita itu jangan seperti Nabi, jangan seperti para wali-waliullah. Ya. Bahkan di antara waliullah itu ada yang mereka itu berdoa agar diberi musibah. Kenapa? Sebab dengan musibah itu orang cepat sadar. Berbeda dengan orang yang diberikan kenikmatan. Justru akan menipu, kan begitu ya. Banyak orang yang tertipu karena banyak nikmat gitu. Justru ketika kena musibah itu kan malah menjadikan dia sadar, kan begitu. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, maka sudut pandang kita berbeda dengan ketika kita melihat musibah. Apa itu? Berarti ketika kita mendapatkan musibah ada sesuatu yang salah kita dengan Allah. Ya karena perbuatan dosa, kan? Atau tadi yang disebut oleh Habib, bisa saja tuh kita itu
banyak waktu-waktu yang tidak kita produktifkan untuk hal-hal positif, gitu ya. Sehingga apa? Mungkin saja ini menjadi sebab Allah memperingatkan kita dengan cara seperti ini, kan begitu, dengan cara seperti tadi yang disebutkan ya, dengan diberikan musibah, entah itu bentuk banjir atau mungkin tanamannya dihancurkan, bumi hanguskan oleh Allah, kan begitu ya. Itu dalam hal apa? Dalam hal Allah memberikan peringatan kepada kita. Maka ini yang harus digarisbawahi adalah di saat kita mendapatkan musibah, maka kita introspeksi bahwa itu pasti ada kesalahan dari kita, gitu ya. Mungkin saja ini yang menjadi sebab seorang itu berjiwa tadi kosong gitu ya, hampa gitu ya, keder pengen melakukan apa gitu ya. Ini mungkin menjadi penyebab dari dari musibah tersebut gitu ya. Mungkin saja. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fadli Aziz. Kita sedikit yang juga dari apa yang tadi Antum sampaikan, bahwa waktu luang dan ini menjadi sebuah bahaya kekosongan. Nah ini kalau kita lihat bahwasannya, ya mohon maaf misalnya para pengangguran, nah apakah ini semua orang yang menganggur itu pasti bermasalah? Jadi dikatakan kalau ada 3 unsur dalam individu seseorang, maka orang itu dipastikan dia pasti maksiat. Yang pertama apa? Kalau ada orang muda, umurnya masih muda, kemudian dia kaya raya. Unsur kedua, dia kaya raya, punya uang. Dan ketiga, dia menganggur. Jadi ada anak muda kaya raya, terus dia nggak sibuk, pengangguran. Tugas dia mungkin ngabis-ngabisin uang. Maka orang ini dipastikan kebanyakan waktunya maksiat kepada Allah. Tapi dikatakan jika salah satu dari 3 unsur itu dihilangkan aja, satu aja hilang, maka dia jauh dari maksiat. Misal ada orang nggak muda, jadi unsur mudanya hilang. Jadi ada orang tua kaya tapi dia nganggur. Orang tua kaya tapi nganggur. Dia fokus sama kebijaksanaannya. Karena dia mau maksiat kepada Allah, nggak ada tenaga, nggak ada semangatnya lagi. Dia udah tua walaupun kaya dan nganggur. Kemudian ada contoh kedua, yaitu ada orang muda tapi nggak punya uang, miskin, dan dia nganggur. Maka dia fokus bagaimana caranya dia tuh tetap hidup, karena dia nggak punya uang. Dengan mudanya, dengan nganggurnya, dia fokus bagaimana dia itu bisa bertahan hidup. Jadi dia jauh dari maksiat. Dan terakhir ada orang muda kaya, tapi dia super sibuk, sehingga dia lebih selamat lagi dari maksiat karena dia waktunya tuh tertata dengan rapi, itu. Jadi kalau ada dalam seseorang, jadi nggak semua nganggur itu nggak bagus, Tapi kalau kita menganggur itu baiknya segera mencari pekerjaan, kegiatan positif. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib Hisham. Kita kembali kepada Ustadz Fadli Aziz. Gak salah ya, Ini menarik sekali karena kita bicara mengenai setiap orang itu pasti punya produktivitas yang berbeda, pasti. Nah, bagaimana di dalam pandangan Islam dengan orang yang malas banget gitu, gak ngapa-ngapain, bahkan boleh dibilang dia menjadi orang yang tidak produktif. Nah, dari pandangan Islam itu seperti apa, Ustaz? Baik, secara umum saja orang malas itu kan tercela ya, apalagi dalam pandangan Islam gitu ya. Sangat tercela. Sampai baginda Nabi sendiri itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal begitu. Yang biasa dibaca oleh ribuan santri begitu ya. Ya Allah, ini a'udzubika. Aku berlindung, kata baginda Nabi, minal ajzi, dari kelemahan, wal kasal, dan dari kemalasan. Nah, sehingga kemalasan ini adalah bagian daripada sifat tercela yang harus dijauhkan oleh setiap orang yang beriman. Sebab kenapa? Karena orang yang malas itu punya potensi besar untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, bahkan terjerumus pada kemaksiatan. Sebab kenapa? Sebab orang yang malas itu kan, malas itu adalah akibat. Pasti ada sebabnya kan gitu ya, ada faktornya begitu. Karena tidak punya arah tujuan, mau ngapain kan begitu ya. Sehingga apa? Sehingga yang mendominasi itu bukan akalnya, tapi nafsunya. Dan biasanya orang malas itu yang mendominasi adalah nafsunya, bukan akalnya. Sebab kalau akal yang memimpin, yang mengatur, tentu dong dia bakal produktif. Karena akal akan menggiring gitu ya, mengaturnya untuk melakukan hal-hal positif gitu. Nah, kebanyakan orang malas adalah karena hawa nafsunya.
Sehingga apa? Sehingga yang terjadi itu akan terulang-ulang. Melakukan hal-hal yang tercela begitu ya. Karena malas, tidak punya tujuan, akhirnya melakukan hal apapun ya dianggap baik bagi dia. Fenomena terjadi saat ini mungkin ya banyak orang-orang malas hanya dengan gadget gitu ya. Hidupnya hanya dengan gadget, setiap hari 24 jam dengan gadget gitu ya. Main game kan dan sebagainya kan begitu ya. Itu kan orang-orang malas yang seharusnya waktu mereka digunakan masa muda mereka ya, khususnya anak-anak muda gitu ya. Untuk ilmu, untuk bekerja dan produktivitas lainnya kan begitu ya. Maka dalam pandangan Islam sangat tercela sifat malas jangan sampai ada pada diri kaum muslimin, orang yang beriman. Dan juga disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak senang. La yuhibbu an yara farigon. Tidak senang melihat dari hambanya yang farig, yang kosong gitu, nggak ngapa-ngapain. Makanya kata baginda Nabi, ni'matani maghbunun fi makatsir minan nas. Ada 2 kenikmatan yang orang itu banyak tertipu. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Bahkan dalam riwayat nanti orang-orang itu banyak dikagetkan nanti di hari akhir. Nanti. Kok menemukan banyak kegelapan? Padahal saya tidak melakukan maksiat misalkan. Ternyata kegelapan itu berasal dari waktu kosong yang dia tidak lakukan untuk hal-hal positif. Waktu kosong bukan maksiat ya. Itu juga menjadi ancaman nanti di akhirat kan begitu. Maka ya kita sebagai kaum orang-orang yang beriman hendaknya kita harus produktif gitu ya. Kita lakukan ya baik itu untuk urusan dunia yang sifatnya positif ya gitu ya. Apalagi untuk urusan akhirat kan begitu. Dalam riwayat lain Allah itu tadi la yuhibbu an yara farigon la fi amalid dunya wala fi amil akhirah. Ya, orang yang kosong baik untuk urusan akhirat ataupun urusan dunia. Sehingga sebenarnya orang yang sibuk dengan urusan dunia itu bukan hal yang tercela, bukan. Ya, bahkan banyak orang-orang yang dia secara zahir bergelut di dunia begitu ya. Akan tapi ternyata pada ujungnya dia mencari akhirat. Ya, dia bekerja siang malam gitu ya di kantor, di laboratorium. Ternyata apa? Uang yang ia hasilkan sebenarnya untuk perjuangan dakwah, untuk bantu fakir miskin. Kan ini adalah hal yang positif. Yang seharusnya kita lakukan kan begitu. Baik, Masya Allah. Ini semakin melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Fadli Aziz. Nah, Bib, kalau kita lihat juga bahwa kan kalau tadi dikatakan orang malas itu kebanyakan dia malas gerak juga. Nah, kalau kita misalnya nih kita ingin melawan nih, apakah memang itu juga ada nilainya? Kayak misalnya kita jadi orang yang bergerak, pokoknya bergerak aja dulu. Mau hasil nggak hasil pokoknya bergerak dulu. Apakah memang ada motivasi juga buat kita di dalam melawan kemalasan tadi? Ya, jadi yang pertama harus belajar berangkat dari niat. Nah, orang banyak salah paham niat tuh apa sih? Ternyata niat itu kan bukan hanya mau, ingin, pengen, tapi niat itu adalah kemauan plus komitmen. Nah, komitmen tuh maksudnya mulai melakukan. Dikatakan optimisme yang berlebihan tanpa kerja keras sama pengertiannya dengan takabur. Jadi optimismenya berlebihan, pengennya banyak banget nih, visi misinya banyak, inginnya banyak, maunya banyak, tapi tanpa kerja keras, nggak mulai-mulai, komitmennya tuh nggak ada. Ya, maka itu takabur, tuh orang sombong. Maka solusinya pertama agar mau bergerak, beraktivitas bergerak adalah niat dulu di dalam hati. Mau nggak niat mau ada perubahan? Mau nggak tiap hari jadi lebih baik? Sehingga niat itu digambarkan kemauan yang muncul, disertai dengan komitmen memulai di hari dia niat. Ya, gitu. Jadi kan dikatakan kata pepatah Arab, an-niyah matiyah. Niat itu adalah kendaraan seseorang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, niat itu poinnya adalah di komitmen, yaitu mulai untuk melakukan dari hal-hal kecil sehingga apa yang ditargetkan daripada hal besar itu akan terwujud. Jadi dengan dia meniatkan terus kemudian bergerak, itu juga ada keberkahan, Bibi. Iya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Kita lanjut kembali dengan kalau ke Ustaz Fadli Aziz. Kalau seseorang sudah terlanjur, dalam tanda kutip dia udah terlanjur jenuh, nah, ini menjadikan dirinya juga mungkin akan menjadi tambah stres. Jadi apa sih sebenarnya solusi sederhananya dalam pandangan Islam? Baik,
Pertama tadi kita katakan bahwa kejenuhan, itu ya, kekosongan itu kan akibat ya, pasti sebab. Maka cari dulu sebabnya apa begitu ya. Sebabnya apa? Seandainya kalau dia itu kosong gitu ya, hampa gitu ya, sebabnya adalah karena dia kurang memahami agama gitu ya. Karena kalau orang memahami agama, dia akan memanfaatkan waktunya untuk beribadah kan begitu ya. Maka solusinya adalah dia harus memperdalam lagi. Ya, ilmu-ilmu tentang Islam kan begitu ya. Bagaimana Islam motivasi seseorang untuk bersemangat, motivasi seseorang untuk produktif kan begitu ya. Baik. Atau seandainya faktornya itu adalah karena dia lama nganggur nggak dapat kerjaan, gitu ya bisa saja kan. Dia jenuh ngelamar terus. Jenuh kan. Ya Allah saya, gitu kan. Nah ini juga berarti kan dia ada salah dalam dirinya gitu. Ada salah dalam dirinya. Itu kan ada kaitannya juga dengan keberkahan hidup. Ya, bisa saja faktornya dia kurang baik dengan orang tua. Ya, sehingga Allah hukum dia di dunia tuh. Ngelamar kemana-mana nggak kasih, nggak dapat gitu kan ya. Nah, maka faktornya itu ya berarti kita harus atasi faktor tersebut. Ya kita bakti pada orang tua kan begitu. Ya, sehingga kalau orang paham ini, maka dia akan akan tercerahkan. Oh iya, ternyata ada salah dalam kehidupan saya. Ada faktor-faktor yang harus saya hadapi ini kan begitu ya. Kemudian kalau menurut Islam sendiri adalah kekosongan, kehampaan itu karena dari hati kan begitu ya. Maka tadi di awal saya pernah sampaikan ini adalah ada kaitannya dengan hubungan dengan Allah. Ya, Allah akan menghukum seorang itu bukan secara langsung terkadang. Kasih musibah tidak. Terkadang Allah mencabut keberkahan hidupnya. Terkadang Allah mencabut gitu ya kenikmatan kehidupannya begitu ya. Ya seperti tadi ada orang yang hampa, jenuh gitu kan dalam agama. Itu kan berarti ada yang dicabut, ada kenikmatan hidupnya kan gitu ya, keberkahan hidupnya. Maka bisa saja. Maka yang harus dilakukan adalah benahi hubungan dengan Allah. Kan gitu ya. Benahi hubungan dengan Allah dan jangan ditunda. Jangan ditunda. Kita ada rumus gitu ya, 3M gitu ya. Dalam melakukan memulai gitu ya. 3M itu apa? Mulai saat ini ya. Mulai dari hal yang kecil, kemudian mulai dari diri sendiri. Jangan lihat orang lain juga banyak yang nganggur. Gitu. Jangan, gitu ya. Mulai dari sini, dari hal yang kecil dulu lah. Ya, rumah diberesin gitu enggak. Kemudian ada kebaikan-kebaikan yang kecil. Contohnya misalkan gaul dengan orang gitu ya. Jangan di rumah terus ngurung, HP-an kan begitu. Nah ini kita mulai dari situ. Karena kejenuhan juga bisa saja faktornya adalah karena dia yang introvert, maksudnya berlebihan menyendiri begitu ya, sehingga menemukan kejenuhan-kejenuhan seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fadli Aziz. Dan kita ke Habib Hisham, tapi sebentar Habib, kayaknya raut wajahnya udah mulai siap ditanya. Tapi kita akan sejenak break terlebih dahulu. Untuk seluruh pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun berada dalam program Bincang Spesial, masih bersama dengan Ustadz Fadli Aziz BSC MH dan juga ada Habib Hisham Al-Habsyi. Kita break sejenak dan insya Allah kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Sahabat Al-Bahjah TV masih bersama dengan program Bincang Spesial dan di sini bersama dengan Habib Hisham Al-Habsyi dan juga Ustadz Fadli Aziz BSC MH. Masya Allah, ini semakin menarik sekali sih Bib, karena kita lihat bahwa fenomena tentang kekosongan jiwa, kemudian juga banyaknya orang yang menjadi sebab tidak produktif. Nah yang kita ingin tanyakan juga adalah tujuan hidup manusia itu apa sih sebenarnya?
Ya, jadi Allah di dalam Al-Quran menjelaskan 5 tujuan hidup manusia. Pertama, menjadi pemimpin. Ya, dia memimpin atas dirinya, atas keluarganya, atas masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah terus beribadah kepada Allah. Ya, beribadah dari hari ke hari. Yang ketiga, tidak kalah penting, singkat aja, adalah sadari bahwasanya kita tuh sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih tujuan yang keempat, kembali dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat di sorga, dan kembali dimanjakan oleh Allah dengan fasilitas sorga di dalam sorga. Nah, jadi itu 5 tujuan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu paling enak kita ngikuti deh apa saran dari baginda Nabi, apa saran dari Allah. Salah satunya Nabi menyuruh kita yang artinya barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasil rahimah. Sambunglah hubungan silaturahmi. Jadi kalau kita tuh udah pengangguran, Ustaz Aziz ya, jangan kita tuh di rumah aja. Kita main ke rumah teman kita, ke rumah besan, ke rumah keluarga, teman lama. Insya Allah kita akan ketemu dengan orang yang di dalam hatinya, kata Imam Ibn Athaillah Sekandari, timbul ba'is, yaitu dorongan kuat ingin nolong kita. Pasti Allah akan itu. Nah, pepatah Arab mengatakan al-harakah barakah. Terus bergerak, beraktivitas, terus bekerja itu adalah penuh dengan keberkahan. Jadi poinnya bagi orang yang masih menganggur, yang jenuh hidupnya, harus terus banyak beraktivitas nih, banyak kesibukannya. Karena dengan banyaknya sibuk, kita tuh jadi tercerahkan begitu bahasanya. Nah, bisa ditambah juga dengan kita itu mandi, menyegarkan, kita dengar suara-suara indah, ya kita ngobrol dengan orang. Dunia Allah itu kan luas, sehingga kita terbuka. Sehingga jauh daripada yang namanya kejenuhan. Tapi kan banyak juga orang yang akhirnya lari dari hidup. Nah, yang lari dari hidup itu, dia punya tanggung jawab, dia punya beban, dia mungkin ditagih hutang sama orang, sehingga dia merasa hidupnya terbebani. Padahal Allah mengatakan apa? Dunia ini Allah jadikan sebagai tempat ujian kita. Kita nih nggak bisa masuk ke dunia kecuali lewat kelahiran. Kita nggak bisa keluar dari dunia kecuali lewat kewafatan. Iya nggak? Kita lari ke kanan, munculnya di kiri. Kita ke kiri, muncul dari kanan. Kata Allah, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalau kalian tuh naik ke atas bumi, kata Allah, kalian nggak bakal bisa, nggak ada oksigen. Kita masuk nyelam ke dalam ke dalam air nggak bisa. Jadi kita mau kabur ke atas, bawah, kanan, kiri, nggak bisa. Apalagi banyak orang yang mungkin bunuh diri solusinya. Sedangkan bunuh diri itu bukan solusi sebenarnya. Ya, dia meninggal dengan cara berdosa sehingga dia mendapatkan siksa nanti di akhirat. Intinya sekarang selama kita masih hidup, kita hargai ini nyawa kita dengan terus bergerak agar kita mendapatkan rasa nyaman di dalam hati kita, begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib Hisham. Kita ke Ustadz Fadli Aziz. Ustadz, kalau kita melihat bahwa dengan fenomena yang saat ini dan bahkan juga dialami oleh beberapa orang dari segi kemalasannya itu ataupun dari segi ketidakproduktifannya itu, sebenarnya kunci agar kita hidup tetap secara spiritual itu seperti apa? Baik, sebenarnya sudah dijawab oleh Habib Hisham tadi ya. Tapi beliau lebih ke upaya zahir kan begitu ya. Al-harakah barokah, harus banyak bergerak gitu kan, produktif. Nah, kita mungkin akan menyinggung terkait upaya batin gitu ya. Apa itu? Pertama ya kita harus memperkuat iman kita. Kita cari hal-hal yang menambah keimanan kita. Dengan cara apa? Para ulama menyebutkan ya, kan perbanyak ibadah, baca Quran, sholat, gitu ya. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu akan memperkuat iman kita. Hadir majlis ilmu, ya. Sehingga apa? Ketika kita semakin kenal dengan Allah, maka kita akan diberikan pertolongan Allah. Ini. Kemudian yang kedua adalah tadi kembali ke niat. Orang yang tadi hampa kosong itu adalah karena dia tidak jelas dalam kehidupannya mau ngapain, kan begitu ya. Tapi orang yang jelas niatnya gitu, tujuan hidupnya nih, kayak tadi yang disebut oleh Habib Hisham beberapa tujuan kenapa Allah menciptakan kita begitu ya, maka orang akan sadar, oh saya hidup untuk ibadah, oh saya hidup untuk bekerja sebagai wasilah saya hidup di dunia kan misalkan, oh saya hidup untuk berbuat baik, oh saya hidup, maka tidak ada tuh malasan, tidak ada pengangguran kan begitu ya. Ya kemudian yang terakhir adalah dia harus tahu bahwa hal itu ada dampak negatif, ya, ada mudarat yang akan dia dapat ketika dia bermalas-malasan gitu ya. Ketika dia menyia-nyiakan hidupnya dengan kekosongan, dengan kehambaan, dengan tidak jelas seperti itu, terus ada dampaknya apa? Sebutkan ulama juga, al-farighu mafsadah.
bahwa kekosongan itu adalah sumber kerusakan, ya. Wal kasalu mahlakah. Dan kemalasan itu adalah sumber kehancuran. Kenapa? Banyak orang yang hidupnya hancur karena malas. Banyak yang hidupnya berantakan karena tadi hampa. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ada dampak negatifnya, kan begitu ya. Maka dengan ini kita bisa mengambil kunci agar kita bisa melepas dari kehidupan yang hampa, kehidupan yang tidak terarah gitu ya, yang penuh dengan kekosongan. Yang terakhir, mari kita jadikan hidup kita prioritaskan ya untuk Allah, untuk kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan sangat banyak bisa kita lakukan. Ya, dan Allah pun tidak membatasi ibadah dengan sholat saja, kan begitu ya. Itu tujuannya agar orang itu nggak bosan, gitu ya. Orang malas, ya penuh dengan kehampaan itu kan berarti dia bosan, sehingga cenderung hidupnya itu ya ada hal-hal yang mendorong dia untuk melakukan kerusakan karena bosan sih, melakukan itu bosan, melakukan ini bosan, kan begitu ya. Sehingga yang dia lakukan tidak terkontrol dan bahkan melakukan hal-hal yang merusak dirinya, kan begitu ya. Maka harapannya ya dengan adanya obrolan seperti ini ya, ayo kita sama-sama untuk merubah kehidupan kita. Ya, yang tadinya malas semangat, rajin gitu ya. Yang tadinya kosong penuh dengan harapan ya. Secercah kehidupan pasti akan ada, sekosong-kosong apapun gitu ya, pasti ada itu ya. Dan kalau tadi disinggung dengan orang yang bunuh diri karena banyak masalah, kan begitu ya. Itu kembali karena tadi ya dia tidak mengenal dengan Allah gitu ya. Memang ada iman orang yang tadi malasan, jiwanya kosong, itu pasti ada iman. Cuman iman itu kan ada tingkatan yang begitu ya. Sampai disebutkan dalam hadis al-mu'minul qawiyyu habu ilallahi minal mu'minin dhaif gitu ya. Orang yang imannya kuat, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Itu artinya apa tadi itu? Ya, sebenarnya orang-orang yang tadi, orang-orang yang kosong, orang-orang yang malas, itu sebenarnya dia punya iman. Kayak saya tadi, imannya nggak diasah, imannya nggak ditingkatkan, sehingga apa? Sehingga pada akhirnya dia mendapatkan kosongan dalam jiwanya, kekosongan dalam kehidupannya. Baik, Masya Allah, ini semakin lengkap sekali dan ini menjadi statement yang juga spesial banget. Ya, Masya Allah. Kalau dari Habib Hisham, apa yang ingin disampaikan pesan spesialnya dalam tema hari? Ya, pesan inti hari ini, turunkan ego, stabilkan gengsi. Jangan banyak nuntut, laksanakan kewajiban, kemudian bekerjalah secara gotong royong bersama-sama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dan terakhir, pahami hidup ini ujian, bukan hukuman. Jangan berhenti bergerak, jangan kosong, dan jangan putus asa. Selama masih hidup, masih ada hayat di dalam badan kita, maka selalu ada jalan kembali kepada Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib Hisham. Semoga sukses dan berkah selalu. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Dan terima kasih Ustadz Fadli Adis BSC MH yang juga mudah-mudahan ini menjadi awal dan terus semakin membawa kebaikan dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Bahjah TV dimanapun berada, kalau moto dalam sebuah organisasi mengatakan bahwasanya jika kau takut jatuh, maka lakukan segala perbaikan agar kau tidak akan jatuh dari apa yang kau takutkan. Maka semakin kita merasa terbebani dengan apa yang kita lakukan, lawan, jadilah seorang yang pemenang, karena kita hidup di dunia bukan berarti kita akan berhidup di akhirat. Artinya semakin kita menang di dunia, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Semangat berjuang selalu dan semoga kita terlawan dari segala kejenuhan kita, semakin semangat dalam bergerak dan semakin membawa manfaat untuk kita semuanya untuk melakukan yang terbaik diri kita dan juga keluarga serta lingkungan. Kami pamit dalam program Bincang Spesial Al-Bahjah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.